Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Sudah copot sendal? Sudah, Pak. Sudah buka sepatu? Sudah. Ayo masuk ke dalam masjid. Kalau sudah masuk ke dalam, ibu bapak lihat, yang datang dari sebelah kidul madhep ngulon, Bang. Yang datang dari sebelah timur madhep ngulon, Bang. Yang datang dari utara madhep ngulon, Bang. Yang datang dari sebelah kulon madhep ngulon. Masya Allah, jiwa masjid. Bukan soal dari mana orang datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau boleh Sunda, kau boleh Jawa, kau boleh Batak, kau boleh Ambon, kau boleh Bugis, kau boleh Aceh, kau boleh Padang, kau boleh Melayu, kau boleh Dayak, kau boleh Madura, kau boleh Betawi, tapi kita satu nusa, satu bangsa, satu. Yuk kita rukun, yuk kita kompak, yuk. Lidih juga, Bang, lidih, tahu lidih? Lidih biar gede banget, kalau sendirian laler kagak mati. Benar. Tapi biar lidih kecil-kecil, kalau digabung sama lidih yang lain, diikat jadi satu, sapuh namanya, jangan laler, anjing juga gempor. Tuan kerukunan dan kekompakan. Lalu yang ketiga, hubungan Islam dan kemerdekaan. Setelah merdeka, membentuk wawasan Nusantara, kita mulai membangun. Bung Karno menyebutnya pembangunan semesta berencana. Pak Harto menyebutnya pembangunan manusia seutuhnya. Apapun namanya, tapi ini refleksi dari keyakinan. Walaupun Indonesia bukan negara agama, tapi pasti Indonesia negaranya orang beragama. Maka orientasi pembangunan tidak cuma dunia, tapi juga akhirat. Betul? Ini semua nih calon-calon jenazah. Tadi di awal saya bilang hidup cuma nunggu giliran, akhirnya giliran mati. Betul. Cuma kapan mati itu yang kita nggak tahu. Apakah nanti ibu-ibu duluan, saya belakangan? Kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Mungkin juga malah saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Betul? Betul? Karena itu, dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, mari kita isi kemerdekaan ini membangun dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Ya Bu? Ya Pak, ayo kita kompromi kepada Allah dengan memasyarakatkan istighfar, mengistighfarkan masyarakat. Kita memang rakyat kecil,
tapi jeritan batin rakyat kecil, nurani rakyat kecil mampu menggoyang aras. Hadirin yang saya hormati, hanya dengan wujud keseimbangan seperti itu, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, kita bisa berharap mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibu bapak hadirin, ini sekelumit tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah sekarang saya mau bicara soal partai, karena yang ngadakan ini DPC P3. Banyak pertanyaan, mengapa makhluk bernama Zainuddin MZ yang dulu katanya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, kok memutuskan turun lagi ke panggung politik? Tentu ada asbabun nuzul. Ini saya mau cerita asbabun nuzul. Saya mulai berkenalan dengan politik lebih dulu daripada menjadi mubalik. Tahun 71 saya sudah ikut politik praktis. Waktu itu saya jadi juru kampanye Partai Nahdlatul Ulama. Pemilu pertama di zaman Pak Harto yang diikuti oleh 11 partai. Ini historisnya nih. Tahun 74 terjadi fusi 4 partai Islam, NU, Parmusi, PSII, Perti, melebur jadi satu. Terjadi fusi, lahirlah Partai Persatuan Pembangunan. Asasnya Islam, lambangnya Ka'bah, hasil istikharah Hadratus Syekh Kiai Haji Bisri Samsuri, Rais Suriah Nahdlatul Ulama waktu itu, yang adalah kakeknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka pemilu tahun 77 dan 82, selain duduk di MPC, saya tetap kampanye buat Partai Persatuan. Duet sama Haji Roma Irama waktu itu di zaman galak-galaknya Golkar. Tahun 77-82 Bu, kalau berangkat kampanye itu pamitnya pamit mati. Itu zaman-zaman Amir Mahmud, Amir Murtono, dan Amir-Amir lain itu. Nyawa taruhannya, padahal calon anggota DPR bukan, apalagi calon menteri, digaji kagak. Itu yang namanya panggilan jiwa. Karena partai ini asasnya Islam, tujuannya amar ma'ruf nahi munkar untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kenapa? Negara ini kan kayak kapal, Bang. Kapal laut. Orang naik kapal laut kelasnya nggak sama. Ada yang di dek kelas 1, kelas 2, ada yang kamarnya di bawah. Kalau yang dapat kamar di bawah perlu air, dia kudu ke atas. Lewat tangga, jalan jauh, capek, keringetan. Potong kompas. Ngapain gua ke atas jauh-jauh, air dekat banget, cuman dibatasin dinding kapal. Gua bor aja nih kapal nih. Ntar air masuk,
Kamar gue udah bayar pakai duit gue, yang ngebor juga gue, orang lain jangan ikut campur. Kalau didiemin kapal di bor, bocor nggak? Mula-mula sedikit, makin lama makin banyak, makin sulit dikendalikan. Akhirnya kapal miring, tenggelam. Kalau kapal tenggelam, yang mati yang ngebor doang. Seluruh penumpang kapal ikut tenggelam karena satu ngebor. Negara kayak kapal, korupsi, KKN, maksiat, munkarat, kebatilan, kezaliman, ketidakadilan, itu ngebor kapal, bocorin kapal. Di masyarakat juga begitu, kadang-kadang temen ditegur ngotot, biarin aja, yang mabok gue, yang beli minuman gue mabok di rumah gue, kenapa lu pusing? Yang judi gue pakai duit gue, kenapa lu pusing? Yang zina gue, kenapa lu ribut? Iya, yang judi lo, yang mabuk lo, yang zina lo, tapi judi, mabuk, zina, maksiat, mas. Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya, Allah marah, turun gempa bumi, yang mampus bukan elu doang, monyong. Jelas? Iya, kalau kita makan nangka kena getah sih resiko. Enggak makan nangka kena getah, sial namanya. Jelas? Nah, singkat cerita, lalu tahun 83, 84 diundangkan asas tunggal Pancasila. Golkar makin tirani, makin otoriter. Tidak boleh lagi ada ormas dan parpol yang asasnya Islam. Kalau tidak mau terima asas tunggal, bubar. Maka dengan berat hati waktu itu P3 menerima asas tunggal Pancasila daripada dibubarin. Lambangnya berubah jadi bintang. Betul? Masih ingat? Saya protes waktu itu kepada guru saya, Hadratul Mukarram Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Ini nanti soal silsilah, Pak. Beliau salah seorang pendiri P3, termasuk presiden pertama Partai Persatuan. Pak, kenapa diterima asas tunggal Pancasila? Kita harus melepas asas Islam, kan rugi. Beliau senyum, apa kata beliau? Zainuddin, ibarat warung, kita sekarang nggak boleh dagang nasi uduk, biarin aja dagang pisang goreng dulu. Sebab kalau kita dagang nasi uduk juga, warung digosor. Biarlah dagang pisang goreng dulu, yang penting masih punya warung. Nanti kalau keadaan aman, kita dagang lagi nasi uduk. Ya, Masya Allah, orang tua bijaksana. Tapi saya sudah kadang frustasi. Apa artinya lagi berpolitik kalau asasnya tidak Islam? Maka sejak tahun 84 saya mengundurkan diri dari panggung politik. Saya konsentrasi penuh kepada dunia dakwah. Ketika itulah lahir prinsip saya tidak kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Itulah politik dakwah. Itu politik dakwah. Kenapa? Waktu itu Golkar kejam, Pak. Tidak boleh ada bunga indah tumbuh di luar istana.
Tidak boleh ada bunga indah tumbuh di luar istana. Maka saya harus ngatur strategi supaya saya bisa dakwah ke sana dan kemari. Saya lahirkanlah prinsip tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. 97, ini cerita singkat. Mulai terjadi krisis moneter. Rupiah kita anjlok, dolar naik ke langit. Ya Bu, ya Bu. Dari 2.500 dolar sampai 17.200, bagaimana enggak kolab? Akibat krisis moneter muncul yang lebih makro, krisis ekonomi. Sampai sekarang kita masih ngerasain, ya Bu. Perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, hutang numpuk, pejabat ngantuk, PHK di mana-mana, lapangan kerja sulit, pengangguran meningkat, kemiskinan naik, kriminal menjadi-jadi, harga-harga kebutuhan tiap hari berlomba dan membumbung. Ini ibu-ibu di dapur kan ngerasain bener. Ya Bu, tadi udah ditanya tuh mau Ustadz kita, beras naik enggak? Naik. Minyak, kecap, bapaknya anak-anak. Pikir dulu baru nyaut. Naik. Biaya hidup makin tinggi, beban hidup makin berat. Masya Allah, di Jakarta Bang sekarang kencing aja gope. Bener, kencing gope. Teman saya ngasih duit ribuan, gak ada kembaliannya, disuruh kencing lagi. Orang udah tiris, bagaimana ngeluarinnya? La haula wa la quwata illa billah. Akibat krisis ekonomi muncul yang lebih mengerikan, krisis kepercayaan. 97, reformasi bergulir, mahasiswa turun ke jalan, Pak Harto lengser. Ini turunnya Pak Harto, Pak Bu, saya punya 2 catatan penting. Pertama, betapa besar arti kepercayaan. Ini kan PDIP sama P3 lagi dapat kepercayaan. Jadi orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia. Nyari kepercayaan berat, menjaga kepercayaan lebih berat. Kalau dipikir-pikir Pak Harto kok bisa turun? Apa enggak punya duit? Banyak. Apa enggak didukung tentara? Oh, sebagai presiden dia panglima tertinggi ABRI, Pangkostrat mantunya. Kok turun? Jawabannya tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Nih pelajaran nih. Nggak punya duit bisa minjam, nggak punya beras bisa minta, nggak dipercaya turun. Betul? Luar biasa kepercayaan itu. Ibu-ibu dari sore mau duduk di sini, nggak minum, nggak makan, kan karena percaya sama saya. Bener. Entah lu nggak percaya, gua bacok tuh. Bener Bu, kepercayaan penting. Orang kayak Saddam Hussein, orang kayak Muammar Gaddafi, orang kayak Fidel Castro,
secara ekonomi diembargo habis-habisan oleh Amerika, dikucilkan dari pergaulan internasional, tapi Saddam tetap mimpin Irak, Gaddafi tetap mimpin Libya, Castro tetap mimpin Kuba. Kok bisa rakyat percaya sama pemimpinnya? Hei, rakyat percaya. Yang atas dasar tuntunannya kita hidup, untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.